Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dari kitab Al-Kabair kita sekarang Al-Kabiratu At-Tasi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-49, Al-Khuruju Bisayfi wa Takfiru Bil Kabair, yaitu kudeta dan mengkafirkan orang Islam karena terjerumus dalam dosa besar. Pembahasannya adalah tentang Khawarij. Ya. Kenapa? Karena al-khuruj itu artinya adalah keluar, maksudnya keluar dari kepemimpinan, dari pemimpin yang sah. Udah gitu, apabila dikatakan bisaif dengan membawa senjata, dengan pedang maksudnya dengan membawa senjata. Nah, keluar dengan membawa senjata maksudnya adalah memerangi pemimpin, maka maksudnya adalah kudeta. Watakfiru bil kabair, mengkafirkan orang Islam karena terjerumus dalam dosa besar. Nah, ini pembahasannya. Berarti maksudnya adalah pembahasan tentang Khawarij, termasuk dosa besar adalah menjadi orang Khawarij. Apa Khawarij itu? Yaitu tidak mengakui pemimpinnya yang sah, padahal dia adalah masuk di bawah wilayah kepemimpinannya. Masuk di bawah wilayah kepemimpinannya. Dan pemimpin yang sah itu adalah pemimpin yang telah diproklamirkan di wilayah itu, dengan apapun caranya, yang penting sudah dinyatakan sebagai pemimpin, maka dia adalah pemimpin yang sah. Jadi kalau wilayahnya jelas, punya angkatan bersenjata untuk mempertahankan kepemimpinannya, sehingga tatkala dia diproklamirkan sebagai pemimpin, tidak ada yang mengatakan tidak sah. Apabila ada yang mengatakan tidak sah, dia tidak bisa apa-apa. Sehingga seandainya dibiarkan bukan karena dia punya kekuatan, karena pemimpin yang sah itu tidak menganggap dia. Kenapa? Kalau dia 1-2 orang atau organisasi yang tidak punya
kekuatan bersenjata tidak apa itu dibiarkan aja, nggak ada artinya gitu. Nah, tapi kalau dia sudah mulai kelihatan punya kekuatan, pasti akan ditumpas oleh pemimpin yang sah tersebut. Nah, berarti pemimpin yang punya kekuatan tadi itulah yang sah, wilayahnya jelas dan diproklamirkan dan tidak ada yang menentang untuk mengakui wilayah itu. Nah, yang kedua, orang Khawarij sendiri itu tatkala dia belum memproklamirkan wilayahnya sebagai wilayah Khawarij, dia tidak mengakui wilayah itu. Lalu wilayah itu siapa yang mengakui? Tidak ada lain kecuali pemimpin yang sah tersebut. Nah, itu. Jadi Khawarij tatkala belum menguasai wilayah itu dan memproklamirkan bahwa itu wilayahnya, dia juga tidak mengakui bahwa itu wilayahnya. Dia hanya tidak mengakui pemimpin tersebut sebagai pemimpin wilayah itu. Nah, jadi itu. Nah, seandainya mengakui ini wilayah saya, pemimpin mengakui wilayahnya, orang Khawarij mengakui wilayahnya, maka pasti akan berebut. Kalau dengan masing-masing punya kekuatan senjata, akhirnya berperang. Nah, dan masing-masing mengakui itu wilayahnya dan menuduh yang lainnya itu tidak berhak. Nah, itu kalau sudah mengakui. Dan kalau begitu bagaimana? Kalau begitu umat Islam diperintah untuk bergabung dengan yang awal. Umat Islam diperintah bergabung dengan yang awal. Maksudnya mengakui yang pertama dan yang kedua itu, atau yang menyusul itu dikatakan tidak benar. Itu sekilas tentang penamaan Khawarij. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kamu jangan melampaui batas, sungguh Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas itu masuk di dalam segala bab. Salah satunya adalah bab Khawarij itu melampaui batas. Kenapa? Karena mereka gampangannya dengan bahasa kita itu rakyat, tapi tidak mengakui sebagai rakyat yang dipimpin oleh penguasa. Nah, itu adalah melampaui. Adapun melampaui batas di dalam segala hal. Gitu. Israf itu juga melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Makanlah, minumlah dan jangan melampaui batas. Tidak boleh itu. Dan semua yang haram itu berarti sebelum menginjak kepada yang haram itu adalah had, itu adalah batas. Itu adalah batas dan melampaui batas sehingga dia melanggar yang haram. Nah, itu juga semuanya tanpa kecuali itu juga makna dari melampaui batas. Nah, karena itu intinya melampaui batas itu adalah kemaksiatan atau itu adalah haram. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka melampaui batas. Bahkan ibadah kepada Allah tidak boleh melampaui batas. Ibadah kepada Allah tidak boleh melampaui batas. Misal, gitu, yang gampang gitu ya. Sholat sudah ada ketentuannya, tidak boleh melampaui batas. Enggak hanya sholat, segala macam bentuk ibadah juga tidak boleh melampaui batas. Akidah atau keyakinan tidak boleh melampaui batas. Nah, dan setiap golongan yang menyimpang melampaui batas. Misal di dalam masalah takdir, Qadariyah, Jabriyah, dua-duanya melampaui batas. Qadariyah melampaui batas dari takdir yang akhirnya disandarkan kepada akal mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa manusia itu khaliqu af'alihi, manusia itulah yang menciptakan perbuatannya, padahal Allah telah berfirman, Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya. Gitu. Nah, akhirnya tidak mengakui takdir
Nah terus kalau nggak mengakui takdir, lalu siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Ya manusia itu sendiri. Nah gitu. Jadi akhirnya mensifati manusia sebagai khalik, sebagai pencipta. Nah, orang Jabriyah melampaui batas di dalam menetapkan takdir, semua takdir Allah, karena itu perbuatan manusia jangan disalahkan meskipun jelek, kenapa itu takdir Allah dan tidak menyandarkan sebagai amal usaha manusia. Nah, jadi dua-duanya melampaui batas. Semua penyimpangan adalah melampaui batas. Nah, waqala ta'ala, dan Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Wa may ya'sillaha, siapa yang maksiat kepada Allah, wa rasulahu, maksiat pada rasulnya. Biasanya diartikan durhaka ya. Siapa yang durhaka kepada Allah dan rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Nah, kesesatan itu juga melampaui batas. Sama saja, melampaui batas itu juga kesesatan. Sesat itu apa? Sesat itu menempuh jalan yang tidak benar. Menempuh jalan yang tidak benar. Nah, melampaui batas juga sama saja. Melampaui batas itu gitu. Batasnya sampai di situ, terus dia tempuh yang bukan jalan yang benar berikutnya, yaitu melampaui batas. Nah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan kesesatan itu di dalam semua bab. Yang salah itu disebut kesesatan. Karena itu Adam alaihissalam tatkala tergoda oleh iblis sehingga makan yang haram, dia tidak beribadah dengan ibadah yang bid'ah. Dia tidak menyembah selain Allah, Adam alaihissalam, tapi dia tertipu oleh iblis sehingga makan yang dilarang oleh Allah. Allah menyatakan, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi. Fa'asa Adama, maka maksiatlah Adam rabbahu, kepada Tuhannya, faghawa, maka tersesatlah dia. Nah, apa kesesatannya? Menempuh jalan yang salah. Apa itu? Banyak yang halal dan dimakan yang haram. Fakula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Makanlah kalian berdua dari semua apa yang ada ini dengan senang, apapun yang kamu inginkan, dan jangan kamu dekati satu pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu akan jadi orang yang zalim. Digoda oleh iblis, ditipu oleh iblis, akhirnya makan. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Jadi makan yang haram itu adalah tersesat. Kerja yang haram itu adalah tersesat. Berakhlak yang haram itu adalah tersesat. Ibadah yang salah, yang tidak ada tuntunannya, itu juga tersesat. Kekafiran, kesyirikan itu juga tersesat. Semuanya adalah, semua penyimpangan itu adalah tersesat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla. Siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan bab orang Khawarij itu adalah orang yang tersesat. Kenapa? Karena menempuh jalan yang salah, dan buktinya nyata. Gitu. Pertama kali Khawarij itu keluar, Ali radhiyallahu anhu itu khulafaur rasyidin, dan para sahabat itu yang bahkan jelas-jelas dijamin sebagai ahli surga dikatakan kafir. Nah, jadi ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir,
faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh kekufuran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Maksudnya bagaimana? Kalau yang dikatakan wahai kafir itu memang dia kafir, ya berarti kekafiran itu sudah benar kepada yang diucapkan. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada yang mengucapkan. Nah, karena itu hati-hati mengatakan kepada orang Islam wahai kafir. Kenapa? Karena itu termasuk yang membatalkan iman. Berarti kalau ada orang mengatakan orang Islam wahai kafir, kalau itu dia kan kafir. Teks hadis seperti itu, hanya saja seperti yang berulang-ulang kita sampaikan, kita tidak boleh mengkafirkan orang yang mengaku Islam sebelum ditegakkan hujjah. Itu hukum di dunia. Adapun hukum di akhirat, Allah Maha tahu. Semua umat Islam itu mengatakan bahwa dia itu Islam, di hadapan Allah belum tentu. Nah, di dunia dihukumi Islam, tapi di hadapan Allah, Allah yang lebih tahu. Contohnya siapa? Orang munafik. Contohnya orang munafik. Nah, jadi itu. Karena orang munafik yang tidak disolati oleh umat Islam itu hanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena saking nyatanya bahwa dia adalah Rasul munafikin, pemimpin orang munafik. Meskipun begitu, sebelum Allah turunkan ayat, Rasulullah SAW mau mensalati. Kenapa? Karena sebelum diturunkan ayat secara khusus masalahnya, nah maka dalil yang digunakan adalah dalil umum, pelajaran untuk manusia. Seperti ini bersikap. Nah itu, lalu diturunkan ayat secara khusus, akhirnya tidak disalati. Nah, adapun yang lain disalati semuanya. Nah, berarti di dunia dihukumi sebagai orang Islam, padahal di hadapan Allah adalah kafir. Nah, karena itu yang dimaksud dengan iqamatul hujjah itu adalah untuk menetapkan hukum di dunia. Hanya saja secara umum orang yang baik itu saksi Allah di muka bumi. Secara umum orang yang baik itu saksi Allah di muka bumi. Meskipun saksi itu benar, hakim belum tentu memutuskan itu dengan saksi yang ada. Dan Allah SWT yang menjadi hakim yang maha benar. Kalau saksinya nanti seandainya salah diberitahukan, akhirnya dia akan menarik persaksiannya. Persaksiannya. Nah itu. Apa ada isyarat dalil seperti itu? Ada. Seperti apa? Seperti Rasulullah SAW itu yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat ketika orang-orang itu mau datang ke telaga, kemudian dihalang-halangi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ummati. Nah, ternyata dikatakan pada Rasulullah SAW, innaka itu la ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu seperti apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Nah, dan akhirnya Rasulullah SAW tidak ngotot dengan bahasa kita. Kenapa? Karena yang memberitahu adalah yang lebih tahu. Intinya bahwa iqamatul hujjah itu hukum untuk kita di dunia. Adapun di hadapan Allah, itu Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Dan sudah sering kita sampaikan, dan saya juga sering menyampaikan tentang kekafiran yang paling kafir itu adalah yang berpemahaman semua agama benar. Nah, meskipun itu adalah yang paling kafir, tapi kalau ada orang Islam yang berpemahaman semua agama benar, tidak boleh kita kafirkan sebelum iqamatul hujjah.
Nah, jadi ya gitu. Nah, adapun dalil gitu ya, dalil gitu bahwa di hadis kita ini man qala li akhihil muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, maka kekafiran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Gitu. Dan dalam bab memahami hadis ini difahami sesuai dengan hakikatnya. Gitu. Jadi misalnya begini, ada orang Islam mengatakan wahai dia kafir. Seandainya iqamatul hujjah ditegakkan, apakah kufur akbar atau kufurun asghar? Gitu. Bisa kufurun akbar, bisa kufurun asghar. Gitu. Bagaimana kufurun akbar? Di hadapan Allah membatalkan iman. Dia Islam terus dia dikatakan kafir, dan kenapa kok dia dikatakan kafir? Kalau seandainya tidak ada syubhat yang enggak begini berarti kafir. Apa kesalahannya? Kesalahannya karena tidak masuk golongan ini. Tidak masuk golongan ini, maka dia kafir meskipun bertauhid, meskipun taat kepada Allah, meskipun mengikuti Rasulnya. Seandainya kayak gitu, maka sesungguhnya dia itu mengkafirkan orang yang nyata-nyata beriman. Dan Allah Maha tahu hatinya dia seperti apa. Gitu. Nah, adapun orang Khawarij itu mengatakan Khalifah Ali radhiyallahu anhu kafir, itu pemahamannya salah. Berarti mengkafirkan karena salah pemahaman. Apa salah pahamnya? Gitu. Nah, disebutkan di dalam nasihat Ibnu Abbas kepada mereka, akhirnya keluar dari golongan mereka dan kembali ke Islam atau ke golongan para sahabat yang dipimpin oleh Khalifah Ali radhiyallahu an. Bahkan dalam satu riwayat sampai 20.000. Dan jumlah itu di zaman itu bukan jumlah yang kecil. 20.000 ya. Dan nggak sekedar 20.000 dari sisi jumlahnya, tapi mereka itu adalah semisal dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dikenal ahli ibadah, dikenal dia jadi imam di sana, jidatnya sampai membekas sujud, gitu, lututnya sampai membekas karena banyak sujud dan seterusnya. Nah itu, dan asalnya mengkafirkan dengan sebenarnya, terus dinasihati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atas izin Khalifah Ali radhiyallahu anhu, dan akhirnya mereka kembali. Nah jadi itu. Nah intinya bahwa mereka betul-betul jiwanya awalnya adalah mengkafirkan, tapi apa sebabnya? Karena salah pemahamannya. Apa pemahamannya? Di antaranya adalah mengira Ali radhiyallahu anhu itu menyerahkan hukum itu kepada manusia, tidak dia hukumi dengan hukum Allah, tapi hukum manusia. Nah itu salah satunya, dan itu adalah salah paham. Jadi orang Khawarij mengkafirkan Ahlus Sunnah atau mengkafirkan selain kelompok mereka itu karena salah paham. Di hadapan Allah mereka kafir apa enggak, Allah Maha tahu. Dalil-dalil yang menunjukkan kafir itu banyak, tapi umat Islam tidak boleh mengkafirkan sebelum iqamatul hujjah. Kenapa? Bisa jadi salah paham sehingga di hadapan Allah dihukumi tidak sampai kafir. Nah jadi itu, karena itu tatkala Khalifah Ali radhiyallahu anhu ditanya akufarun hum, apakah mereka itu kafir? Gitu. Ali menjawab di pertanyaan yang satu, hum ikhwanuna mau alaina. Mereka itu adalah saudara-saudara kita sesama muslim, tetapi mereka menentang kita, tersesat dan menentang kita. Dan di pertanyaan yang lain, pertanyaannya sama, akufarun hum, apakah mereka itu kafir? Gitu. Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang dikafirkan oleh mereka dan para sahabat itu banyak gitu, dikafirkan oleh mereka. Khalifah Ali radhiyallahu anhu menjawab,
bal minal kufri farru. Tidak kafir, bahkan mereka itu lari dari kekafiran, lari meninggalkan kekafiran menuju Islam. Maksudnya maknanya begitu, berarti mereka itu Islam tapi tersesat jalan karena pemahamannya. Intinya bahwa umat Islam tidak boleh mengkafirkan. Berartilah hadis ini tidak pas, hadis ini sah, hadis ini sahih, hadis ini benar, maknanya juga jelas. Tidak boleh mengatakan orang Islam itu kafir. Siapa yang mengatakan kepada orang Islam dia itu kafir, maka hukum kufur itu ditetapkan kepada salah satu dari keduanya, yang ngomong atau yang diomongin. Nah, nanti kalau ternyata yang diomongin tidak kafir, yang ngomong berartilah kafir. Kalau dia karena tidak ngerti, karena salah paham, bisa jadi kufrun asghar. Itu tidak sampai membatalkan Islam. Nah, dan juga bisa juga kufrun akbar. Siapa yang tahu? Allah yang maha tahu. Nah, hukum di dunia jangan dikafirkan yang membatalkan iman sebelum ditegakkan hujjah. Nah, waqad warada fi sifatil khawarij atharun katsira. Banyak dalil yang mensifati tentang orang-orang khawarij. Waqtalafan nasu fi takfirihim, dan manusia maksudnya ahlu sunnah atau ulama-ulama ahlu sunnah itu berselisih pendapat di dalam menetapkan apakah orang khawarij itu kafir. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar romiyah. Orang-orang khawarij itu melesat dari agama, maksudnya keluar, melesat dari agama, yamrukuna minad din, keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Anak panah kalau sudah dilepas terus melesat, meninggalkan busurnya, gitu ya. Nah, berartilah meninggalkan Islam. Ya, hadisnya seperti itu. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Aynama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kamu jumpai mereka, maka bunuhlah mereka atau perangilah mereka. Berartilah betul-betul kafir. Teksnya begitu, tapi pemahamannya mengikuti pemahaman sahabat bahwa tidak dikafirkan sebelum iqamatul hujjah. Ketika menemui mereka harus diperangi, iya, tapi itu sebagaimana pemahaman sahabat Khulafaur Rasyidin juga mereka tidak diperangi kalau mereka belum mulai. Dan betul-betul mereka akan memerangi, akan memulai. Nah, ketika mereka mulai lalu diperangi, dan ketika perang bersama mereka dibunuh beneran. Khalifah Ali radhiyallahu anhu memerangi orang Khawarij gitu, yang jumlahnya 1000 lebih itu sampai habis semuanya, mati semuanya. Nah, jadi itu. Kapan itu? Tatkala mereka menetapkan bahwa wilayahnya sudah dikatakan wilayah mereka, lalu mereka mengatakan siapapun dari kalangan mereka, maksudnya golongan Ali radhiyallahu anhu, itu sampai ke sini maka kita bunuh. Nah, akhirnya salah satu sahabat itu, lupa namanya itu, sama istrinya, dan istrinya itu sedang hamil tua. Gitu. Tentu karena ada urusan ke situ, ternyata dibunuh dua-duanya, dan perut istrinya dirobek dan bayinya pun dicincang. Nah, akhirnya itu ada yang sampai melaporkan kepada Khalifah Ali beritanya seperti ini. Nah, lalu dilihat itu ternyata sahabat sama istrinya tadi betul-betul akhirnya nggak ada, meninggal gitu. Nah, lalu Ali radhiyallahu anhu dengan mereka mengatakan, serahkan kepada kami siapa pembunuhnya,
Gitu. Ternyata mereka menjawab, kita semua adalah pembunuhnya. Nah, dan menentang gitu ya, nggak mau menyerahkan. Akhirnya diperangi semuanya dan habis semuanya. Dan setelah memerangi itu, kemudian dari kalangan sahabat ada yang meninggal. Nah, salah satu sahabat disebutkan oleh Rasulullah SAW yaitu Ammar. Ammar akan dibunuh oleh golongan Islam yang menyimpang. Akhirnya umat Islam dilihat siapa, dalam satu riwayat 6 dari kalangan umat Islam, mereka 1000 lebih yang meninggal semuanya, dan dari kalangan Ali radhiyallahu anhu ada 6 yang meninggal. Gitu. Lalu dicari, ya, sudah nggak ada, terus 6 itu dilihat siapa aja ini. Salah satunya adalah Ammar. Akhirnya Ali sujud syukur. Sujud syukur bukan karena Ammar meninggal, tapi karena itu peperangan ini betul-betul benar sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Ali akan memerangi golongan yang menyimpang dan Ammar akan mati syahid dibunuh oleh golongan yang menyimpang. Lah Ammar itu dari kelompok Ali radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir, dan karena dia termasuk yang meninggal dalam peperangan melawan kelompok yang menyimpang, akhirnya Ali radhiyallahu anhu sujud syukur. Dan setiap peperangan bersama Muawiyah itu menangis. Kenapa? Karena namanya peperangan ada korban. Dan khilaf sesama muslim terus ada korban. Dan untuk istighfar dan menangis. Tapi ketika memerangi orang Khawarij, mereka meninggal segitu banyaknya, akhirnya sujud syukur. Kenapa? Karena ini adalah yang nyata sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nah, wa qala fihim, dan Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluhu. Sejelek-jelek peperangan di bawah langit dan sebaik-baik itu qatla man qataluhu, itu peperangan bagi orang yang membunuh mereka. Sampai dikatakan sebaik-baik peperangan, maksudnya apa? Perang melawan orang kafir dengan perang melawan mereka lebih baik perang melawan mereka. Sampai kayak begitu. Kenapa? Karena mereka mengaku Islam, tapi orang-orang Islam yang menegakkan Islam itu dikafirkan oleh mereka. Nah, kalau orang-orang kafir yang betul-betul di luar Islam perang melawan umat Islam, mereka itu tidak perang karena agama, tapi perang karena pemimpin mereka, karena raja mereka. Nah, dan ketika Islam perang melawan mereka menang, rakyat itu bahagia, rakyat yang kafir pun bahagia. Kenapa? Karena ternyata setelah Islam menang, lalu masuk Islam, ternyata rahmat untuk rakyatnya. Nah, ganti pemimpin, ternyata pemimpinnya lebih baik, gampangnya begitu, gampangnya ngomong. Fal khawariju mubtadi'atun mustahilluna ad-dima'a wa takfir. Orang khawarij itu adalah orang-orang ahli bid'ah, mereka menghalalkan darah umat Islam dan mereka mengkafirkan orang Islam. Yukafiruna Utsman, mereka mengkafirkan Utsman. Bagaimana mereka mengkafirkan Utsman sedangkan orang Khawarij itu keluarnya di zaman Ali? Ulama yang mengatakan mengkafirkan Utsman maksudnya adalah mereka yang kudeta akhirnya membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dikatakan Utsman itu kafir. Nah, mereka ini adalah orang Khawarij meskipun secara kelompok Khawarijnya belum jadi kelompok, tapi seperti itulah pemahamannya. Tidak mengakui pemimpinnya sebagai pemimpin, diawali dengan memerintahkan agar mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Nah, kenapa? Karena tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena dianggap melakukan dosa besar, kemudian itu kafir, maka itu harus mundur dengan baik-baik. Tidak mau mundur, akhirnya dibunuh. Nah, itu adalah pemahaman orang-orang Khawarij. Nah, karena itu di antara ulama akhirnya ada yang
mengkafirkan Utsman. Padahal Khawarij itu munculnya di zaman Ali. Nah kok bisa belum muncul kok sudah mengkafirkan? Muncul di zaman Ali itu secara golongan atau secara kelompok, adapun pemahamannya itu ya mereka itu. Pemahamannya, keyakinannya ya mereka-mereka yang membunuh Utsman itu. Gitu. Yukafiruna Utsman wa Aliyan, dan Ali radhiyallahu anhuma wa jama'atun min sadati sahabat, dan itu jamaah dari sayyid-sayyidnya para sahabat, dari pembesar-pembesar para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridhai mereka-mereka, dan semua pengikut para sahabat, semua pengikut Utsman, pengikut Ali, pengikut mereka itu dikafirkan semua oleh orang-orang Khawarij. Karena itu tatkala mereka sudah punya kekuatan mengatakan bahwa itu Ali kafir, Muawiyah kafir, maksudnya dan semua pengikutnya. Dan semua pengikutnya. Nah, Ishaq Al-Arzuq meriwayatkan dari A'mash an Ibni Abi Aufa, dari Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-khawariju kilabu ahlin nar. Orang-orang Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Hasyraj ibnu Nubata meriwayatkan haddatsani Sa'id ibnu Jahman qala dakhaltu ala Ibni Abi Aufa, kata Sa'id ibnu Jahman, aku masuk ke Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu wa huwa makfuf, dan dia dalam keadaan buta. Faqala man anta, maka Ibnu Abi Aufa mengatakan, siapa kamu? Qultu Sa'id ibnu Jahman, saya adalah Sa'id ibnu Jahman. Qala ma fa'ala waliduk, apa yang dilakukan oleh ayahmu? Qultu qatalahu al-Azariqah, dibunuh oleh Azariqah, satu kelompok dari kalangan orang-orang Khawarij, dibunuh oleh Azariqah. Faqala qatalallahu al-Azariqah, semoga Allah membunuhin al-Azariqah. Tsumma qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabu ahlin nar. Itu Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami para sahabat bahwa orang-orang Khawarij itu adalah anjing neraka. Qultu al-Azariqah wahdahum, Azariqah saja yang dikatakan oleh Rasul ahli neraka gitu. Qala Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu menjawab al-khawarij kulluha, semua khawarij gitu, kilabu ahli nar. Nah, kenapa kok tadi itu mereka adalah ahli neraka terus Azariqah saja kok pakai itu? Karena kata anaknya tadi itu bapaknya dibunuh oleh Al-Azariqah. Gitu. Nah, dan Azariqah itu adalah satu golongan yang masyhur di zaman itu dari kalangan orang-orang Khawarij. Haddatsana Ibnu Salamah, haddatsana Abu Hafs, annahu sami'a Abdullah ibn Abi Aufa, dia mendengar dari Abdullah ibn Abi Aufa itu, wahum yuqatiluna al-Khawarij, dan mereka sedang perang melawan orang-orang Khawarij. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman qatalahum wa qataluhu, sungguh beruntung orang yang memerangi mereka dan orang yang dibunuh mereka. Yang memerangi mereka, yang memerangi orang-orang Khawarij, yang dibunuh mereka yang meninggal karena dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kamu kalau dibunuh mereka, kamu mati syahid. Kalau kamu tidak dibunuh mereka, tapi kamu memerangi mereka, kamu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembahasan yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi dari bab Khawarij atau bab mengkafirkan orang Islam. Kenapa bab Khawarij itu digandeng dengan mengkafirkan orang Islam? Karena pemahaman dasar yang paling menyimpang dari kalangan orang-orang Khawarij adalah mengkafirkan orang Islam. Kalau keluar dari kepemimpinan, itu sesungguhnya dasarnya adalah
Kenapa keluar? Karena pemimpin itu terjerumus dalam dosa besar, dan terjerumus dalam dosa besar itu kafir. Itu juga gitu, kembali ke karena mengkafirkan orang Islam. Nah, itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau dipersilakan. Salafi tidak mau memilih, mengikuti pemilu, tapi kalau pemimpinnya dihasilkan dari pemilu gitu ya, diakui gitu ya, terus apa salahnya? Diajak taklim supaya tahu, gitu. Gampang kan jawabannya, diajak taklim supaya tahu, gitu. Bagaimana taklim supaya tahu? Gitu. Kalau ada pemimpin punya wilayah yang jelas, seperti tadi itu ya, berarti itu pemimpin wilayah itu. Siapa yang tidak mengakui, kalau pemimpin itu Islam tidak diakui, namanya orang Khawarij. Nah itu. Meskipun pemimpin itu dihasilkan dari kepemimpinannya, ia hasilkan dari kudeta. Ini ada kudeta, menggulingkan pemimpin, terus akhirnya sudah pemimpin yang lama sudah kalah. Sudah tidak ada peperangan, sudah di negeri itu sudah dikuasai, iya, dan sudah tidak ada yang melawan. Berarti sudah selesai urusan, sudah selesai. Dia harus diakui sebagai pemimpin wilayah itu. Kenapa? Karena rebutan sudah selesai. Rebutan sudah selesai. Meskipun rebutan itu dengan kudeta tadi itu. Ketika sudah selesai urusan, sudah tidak ada lagi perlawanan. Gitu. Mau berlawanan itu gerilya, mau dari luar negeri, mau apa gitu. Yang penting sudah selesai. Nah, maka itu adalah pemimpin wilayah itu. Nah, masyarakat di situ ada yang Islam, ada. Pemimpinnya juga Islam, iya. Kamu wajib mengimani, tidak ada keraguan bahwa pemimpin wilayah ini adalah dia. Gitu. Meskipun dengan kudeta. Berarti kudeta boleh dalam Islam, kudeta tidak boleh. Orang Islam itu waktu kudeta nggak mau, tapi begitu yang kudeta jadi pemimpin diakui, nanti lagi itu jadinya sama saya. Nah, jadi pemilu itu bukan ajaran Islam. Pemilu itu bukan ajaran. Pemilu itu cara yang betul-betul bertentangan dengan Islam. Dalam pandangan Islam, ya, kalau caranya pemilu, maka yang jadi pemimpin itu bukan yang baik dalam Islam. Dalam Islam yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Seandainya cara Islam yang sesungguhnya bukan dia yang jadi pemimpin, gitu loh. Nah, tapi juga tidak lihat hasilnya. Yang dibahas itu adalah cara itu bukan cara Islam. Siapa yang menempuh cara itu dari kalangan umat Islam dan dalam kondisi normal, tidak ada sebab lain, maka berarti kamu terjerumus di dalam hal yang bertentangan dengan Islam. Bertentangannya dengan apa? Intinya adalah karena menyamakan orang yang satu dengan orang yang lain. Karena menyamakan orang satu dengan orang yang lain. Bagaimana itu? Itu hakim penegak hukum. Ikut pemilu apa enggak? Secara aturan ikut pemilu apa enggak? Ikut ya. Yang di penjara ikut pemilu apa enggak? Ikut ya. Ikut apa enggak? Ikut ya. Berarti jenengan tahu tuh ya. Pak Hakim tadi nilainya berapa? Jos nyoblos ya. Sah nilainya berapa? Yang di penjara nilainya 1.
Dan itu sesuai dengan firman Allah SWT. Maksudnya sesuai bukan benar, sesuai, oh pembahasan itu ada ayatnya, gitu. Apanya? Gitu. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apa yang beriman dengan baik itu sama dengan orang yang fasik? La yastawun, enggak sama. Sama apa enggak? Enggak sama. Gitu. Ada anak sekolah SD itu enggak naik, akhirnya terlambat 2-3 tahun masuk SMP. Di SMP enggak naik lagi. Teman-temannya enggak naik. Males dah, kelihatannya agak males sih, tapi repot gitu. Nah gitu ya. Setelah dewasa ikut pemilu. Ikut pemilu apa enggak? Ikut ya. Profesor doktor ikut pemilu ya. Nilainya berapa yang profesor? Dan dia tadi itu nilainya 1. Qul, katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, apa yang ahli ilmu sama dengan yang enggak berilmu. Yang paham itu hanya orang yang berakal sehat. Nah, jadi ya itu pemilu itu kayak gitu. Gitu. Orang kafir itu bertuhankan batu, menyembah batu, bertuhankan sapi, menyembah sapi. Kotoran sapi, kotoran hewan di Indonesia mungkin enggak sapi ya kerbau. Kotorannya itu Masya Allah jadi rebutan. Iya, ada ya. Dan ada orang yang beriman enggak mau itu haram, enggak apa-apa, saya jadi orang miskin, saya maunya yang baik, tak beribadah. Karena ada orang yang beriman yang karena kaya, dermawan. Ada orang yang Masya Allah itu masjid dia yang bangun, itu hampir seluruh itu untuk masjid itu dia. Ada orang kayak gitu ya. Intinya bahwa orang ini orang yang Islam, yang beriman, yang baik, dan dia tadi itu orang yang bertuhankan batu, menyembah batu, sama-sama ikut pemilu. Yang beriman nilainya 1, yang bertuhankan batu nilainya 1. Apa kul hal gimana? Yang beriman sama yang kafir itu. Ya, apa yang beriman sama dengan yang kafir? Nah, nanti ayatnya kayak gitu. Nah, karena itu pemilu itu bukan ajaran Islam. Hasilnya bagaimana? Diperhatikan ya. Kalau hasilnya itu saya secara umum gitu. Hasilnya itu nanti juga tidak baik. Kenapa? Karena secara umum ya. Allah SWT menjelaskan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas yang di muka bumi, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, pemilu itu adalah dengan mayoritas di muka bumi. Mayoritas tidak berarti jelek, tapi mayoritas apa? Mayoritas semua manusia di muka bumi, hasilnya nanti jelek. Kenapa? Karena umumnya orang rendahan itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang menengah ke atas. Nah, seandainya mayoritas tadi itu pendidikannya bagus semuanya, kalau gitu beda lagi, kualitasnya meningkat, gitu. Nah, berarti berkaitan juga dengan masalah pendidikan dan masalah kebaikan. Kalau seandainya kayak sahabat semuanya, udah gitu yang masih rendah-rendah nggak ikut, yang ikut yang, kalau gitu kualitasnya jadi beda. Nah, karena itu, gitu, seandainya ulama semuanya, kalau ulama semuanya, mayoritas ulama itu secara umum lebih bagus dibandingkan dengan sedikit ulama. Berarti tergantung kualitasnya itu ya, ulama. Dan dimanapun meskipun sahabat, yang ulama itu sedikit dibandingkan dengan yang tidak ulama. Meskipun sahabat, yang ulama itu sedikit. Yang ikut perang Tabuk 30.000, yang ulama sedikit. Yang ikut haji bersama Rasulullah 100.000 lebih. Itu bukan jumlah sedikit di zaman itu.
Kalau di zaman sekarang itu sedikit. Kalau di zaman itu sudah dari penjuru dunia. Maksudnya ya gak dunia seluruhnya, tapi yang di sekitar Arab gitu ya, sampai di Yaman. Ali radhiyallahu anhu bersama rombongan dari Yaman berangkat haji itu. Gitu. Nah, tapi total haji semua nanti itu hanya 100.000 lebih. Kenapa kok hanya? Karena bahasanya sekarang nggak ada manusia kumpul 100.000 di zaman itu. Nah ini sampai 100.000 gitu loh. Nah jadi itu. Nah di zaman sekarang 100.000 sedikit, jamaah haji Indonesia 200.000 lebih kok. Itu baru di Indonesia tok. Gitu. Nah jadi itu. Nah intinya bahwa dan 100.000 itu sedikit yang ulama. Nah karena itu kalau yang dikumpulkan sudah ulama-ulama saja, mayoritas ulama namanya jumhur ulama dalam itu lebih utama dibandingkan dengan yang bukan jumhur. Karena itu nasihat-nasihat ulama, ikutlah jumhur selama kamu tidak betul-betul tahu, faham dasarnya bahwa oh jumhur menyelisihi dalil. Lah apa ada jumhur menyelisihi dalil? Nah itu ya. Nah ada di bab-bab tertentu. Gitu ya. Di bab tertentu ada. Meskipun begitu, gitu. Tetap sampai sekarang jumhur tetap jumhur. Dan yang ngikutin di dunia juga tetap jumhur. Nah, itu ya. Nah, hanya saja khilaf itu sudah ada sejak sahabat sampai sekarang ada, dan nasihat ulama secara umum itu ya. Itu kalau kamu sampai pada tingkatan betul-betul faham dalil dan yang berkaitan, gitu. Kalau jumhur menyelisih dalil, maka tidak boleh juga ikut jumhur. Nah, talabatul ilm yang sudah cukup tinggi, belajar, iya meskipun dalilnya kayak gitu, tapi saya tetap dengan penjelasan yang ada lebih ikut jumhur. Padahal nggak pakai dalil tadi ya, itu masih tetap lebih banyak sampai sekarang. Nah, ada masalah itu. Contohnya apa? Contohnya adalah al-jaddu ma'al ikhwah. Bab warisan saudara itu dengan kakek tidak saling menutupi. Saudara dengan kakek tidak saling menutupi. Nah, Zaid sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit. Zaid itu dijuluki oleh Rasulullah SAW Al-Faradi. Dia adalah sahabat yang ahli faraid. Gitu ya. Tidak hanya dia, banyak yang ahli faraid, tapi termasuk yang mendapatkan julukan Faradi adalah Zaid. Dan dia berijtihad dari dalil-dalil yang ada dari pembahasan secara global, berijtihad bahwa jad tidak menutupi saudara. Karena itu kalau ada orang meninggal tidak punya bapak, punya saudara sama punya kakek, dua-duanya jadi ahli waris. Nah, bagaimana dengan pendapat yang lain? Pendapat yang lain pakai dalil umum, meskipun umum kan dalil, gitu ya. Nah, saudara tertutup oleh kakek. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ahli ilmu, ahli tafsir, ahli segala macam gitu ya. Nah, jadi ulama di zaman setelah jadi ulama, tapi ditinggal oleh Rasulullah SAW, ditinggal oleh Abu Bakar radhiyallahu an, belum balik. Di awal-awal Khalifah Umar belum balik. Begitu itu beberapa tahun dia balik, terus akhirnya dia betul-betul jadi ulama gitu, masih muda sampai usia cukup tua jadi ulama. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan rahimallahu Zaidan. Semoga Allah merahmati Zaid. Kenapa? Ja'ala ibnal ibni ibnan wala yaj'alu abal abi aban. Semoga Allah merahmati Zaid. Kenapa? Karena menetapkan, menjadikan sesuai dengan dalil, menjadikan anaknya anak sebagai anak, tapi tidak menetapkan bapaknya bapak sebagai bapak. Itu. Semoga Allah merahmati
Zaid. Kalau belum belajar nggak paham dengan doa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati Zaid. Apa maksudnya semoga Allah merahmati Zaid? Zaid itu sahabat gitu ya. Zaid itu diazab oleh Allah kalau tidak diampuni. Maksudnya begitu. Semoga Allah merahmati Zaid. Kenapa? Karena dia salah dalam hal ini. Itu maksudnya benar. Sebentar, jangan keburu mengikuti teksnya. Kenapa? Karena sampai sahabat terus sampai sekarang yang mengikuti Zaid itu adalah jumhur. Loh ini tokoh-tokoh, meskipun ini tokoh-tokoh, di situ juga ada tokoh-tokoh. Nah, jadi gitu loh. Lah dalil. Nah, makanya tadi itu apa? Makanya itu, ulama akhirnya nasihati, ikutlah jumhur gitu. Kecuali kamu sampai betul-betul tahu dalil, maka yang diikuti harus dalil. Nah, yang belajar sudah cukup tinggi akhirnya bahas dalilnya. Nah, setelah bahas dalilnya, tidak semata-mata ikut jumhur, tapi ikut pemahamannya jumhur. Ikut seperti apa sih cara berpikirnya dan sampai akhirnya, oh iya, sesungguhnya meskipun tidak pakai dalil yang kelihatannya langsung, tapi sesungguhnya juga berusaha mendekatkan kepada dalil, sehingga beristilah seperti itu. Nah, jadi itu di dalam. Nah, kembali. Adapun apabila semua manusia, tidak boleh semua manusia diikuti. Yang diikuti itu adalah yang ahli di dalam babnya. Fas'alu umum. Fas'alu, tanyalah kalian semuanya. Kepada siapa tanyanya? Ahla dzikri. Kepada ahli Quran. Lah semuanya ahli Quran. Semua ahli Quran berusaha kembali ke Quran. Kalau beda, ikutlah mayoritas. Kalau semua manusia, jangan ikut mayoritas. Tapi kalau sudah kumpulan para ulama, ikutlah mayoritas. Nah, kalau mayoritas menyelisih dalil, jangan ikut mayoritas, ikutlah dalil. Tapi secara umum, jumhur ulama itu berusaha kembali kepada dalil. Nah, lalu ada yang mengomentari lagi, yang dimaksud fatwa ulama-ulama ahlu sunnah, bahkan secara umum ulama terbesar di setiap zamannya, ikutlah jumhur, kecuali apabila jumhur menyelisihi dalil. Maksudnya bukan memberitahu jumhur menyelisihi dalil, maksudnya adalah ikutlah jumhur, tapi kalau kamu sudah sampai pada tingkatan betul-betul faham dalil, sudah tidak boleh lagi ikut. Tapi harus langsung kembali ke dalil. Baik kamu nanti beda maupun sama dengan jumhur. Nah, jadi itu maksudnya. Maksudnya ikutlah jumhur, kecuali kalau kamu betul-betul tahu dalil. Nah, jadi itu. Dan itu sesuai juga dengan fatwa Imam Ahmad itu bahwa kalau orang itu sudah tahu dalil, tidak boleh ikut siapapun. Nah, jadi itu. Dan yang paling masyhur, tidak boleh ikut siapapun tadi. Dan yang paling masyhur itu madhab Jatma'al Ikhwah, itu juga madhab Ahmad, madhab Imam Ahmad. Nah, jadi tadi ada masalah faraid ya. Jadi bahwa kalau ada kakek sama saudara, bapak nggak ada, ya, jadi fulan meninggal, hartanya banyak, gitu, tidak punya anak, tidak punya bapak, maka punya kakek sama punya saudara. Nah, maka ini ada khilaf, jumhur kakek tidak menutupi, tapi pendapat ulama yang gampangannya dalilnya lebih zahir tadi itu ya, nah itu kakek yang dapat, saudara ketutup. Nah, terus ketika saya ngajar faraid sudah mau selesai, masalah ini kemudian terangkat. Terus kalau sampai kita menghadapi masyarakat gimana Pak? Gimana Ustaz ini? Nah, jadi kayak gitu. Gampangannya itu kita belajar,
kita berusaha seperti ini, terus kalau kita gampangannya itu seandainya jadi hakim, hakim itu memutus, kesimpulan keputusan itu ada pada hakim. Nah, kalau kamu mengatakan, kalau kamu dipasrai bahwa kamu memutuskan yang begini atau yang begitu, maka putuskan salah satu mana yang lebih bermaslahat. Mana yang lebih bermaslahat. Lalu kita tunjukkan kemaslahatan, contoh kayak gini, yang maslahat, oh iya, yang kalau contohnya kayak gini ya, kakek menutupi saudara itu lebih bagus. Tapi kalau kondisi kayak gini, kakek menutupi saudara, bisa-bisa semua manusia nggak ada yang bisa menerima, kecuali hanya karena pasrah gitu ya, karena dalilnya ya gimana lagi gitu, tapi hati tidak sejalan. Lalu saya contohkan kasusnya ini penting ya, kasus nyata. Ada teman Ustadz itu meninggal punya 2 anak laki-laki, tinggal sama ibunya gitu, tinggal sama ibunya, dan bahkan digabung dengan kasus lain gitu, suami istri punya 2 anak laki-laki, pisah. Kenapa pisah? Karena tekanan dari keluarga laki-laki ke keluarga suami. Akhirnya karena keadaan begini, meskipun seandainya lanjut itu senang gitu, akhirnya cerai. 2 anak ikut ibunya. 2-nya ikut ibunya ya. Kita paham ya. Kalau kasus nyata yang teman saya tadi itu meninggal, tapi ada kasus lain pisah itu kenapa? Karena keluarga laki-laki menekan terus, akhirnya pisah. Gitu ya. Nah, terus kita ambil contoh bukan kasus, meskipun kasusnya nanti juga bisa dicontohkan, ini kita gabungin. Seandainya ini masalahnya adalah pisah, meskipun tidak bisa, keluarga laki-laki itu juga nggak cocok dengan yang meninggal kok, gitu. Maksudnya nggak cocok dengan meninggal karena beristri itu, gitu loh. Nah, terus si laki-laki yang masih hidup yang bisa itu nikah lagi, punya istri lagi, iya. Terus habis itu tinggal sama keluarga besar, kan itu ya. Dikadarilah suami yang mencerai ini punya 2 anak ini meninggal. Ini tumbuh besar sama ibunya, gitu. Yang satu, gitu. Setelah lulus kuliah kerja, biayai adiknya akhirnya berhasil dan akhirnya adiknya lebih kaya. Adiknya lebih kaya sekarang. Kakaknya yang biaya adiknya tadi itu sama ibunya, adiknya lebih kaya. Bapakmu mana? Bapak saya sudah meninggal. Kakek bapaknya bapak yaitu, gitu ya. Nah, habis itu ini meninggal. Adik yang kaya ini meninggal ya. Punya ibu, punya saudara-saudaranya yang meninggal ya. Bapak enggak punya, kakek punya. Anak belum punya anak. Berarti si meninggal ini, adik yang kaya ini meninggal ya. Meninggal, ahli warisnya anak, enggak punya anak. Bapak enggak punya bapak. Kakek ada, saudara ada. Kalau pendapat yang dalil tadi itu, saudara ditutup oleh kakek, hartanya buat kakek. Yang buat dia pisah sama ibunya, sama saudaranya itu kakek atau keluarga di sini. Ya, ini kasus. Agama tidak boleh punya kasus. Ya, itu sekedar saya kan contohkan kasus. Gitu. Nah, intinya adalah kayak gitu. Ya. Nah, karena itu sejak zaman sahabat Zaid yang dijuluki oleh Rasulullah al-Faradi, ahli faraid, itu mengatakan bahwa kakek tidak menutupi saudara. Nah, itu. Nah, sekedar contoh kasus ya. Contoh begini ada masing-masing. Karena itu keputusan itu ada pada hakim. Hakim itu tidak boleh zalim, hakim itu harus memutuskan
yang tidak salah dan lebih maslahat. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Pada umumnya kampung jadi di kota juga ya banyak KTP-nya Islam, tapi dia kayak ada kebatinan dua ada sholat yang jelas rukun antara rukun Islam itu dia tegakkan. Apakah dia masih dihukumi orang Islam kalau meninggal di keluarga? Ya, jadi kita jangan mengkafirkan. Kenapa? Karena mereka dari sananya itu, misalnya dari bapaknya, dari punya kebatinan, terus mereka itu tidak belajar. Bisa jadi tidak belajar sehingga betul-betul tidak ngerti bahwa Islam itu seperti ini. Mengira bahwa Islam itu bisa begini, bisa begitu. Islam, kalau Islam di kita itu begini, Islam di situ ya itu. Nah, itu kita tidak usah mengkafirkan. Tapi kalau hidup di lingkungan Islam seperti kita ini, yang betul kalau mereka itu tidak sholat 5 waktu, kita tidak boleh ikut mensolati. Saya tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena bisa jadi belum ditegakkan hujah. Itu alasannya. Gitu. Tapi karena dia tidak sholat 5 waktu, saya tidak mensolati. Nah, jadi gitu. Itu di kuburan orang Islam. Masyarakat menilai dia Islam, identitasnya Islam, ya biarin, tapi nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Ya, itu sama-sama identitasnya Islam, tapi karena dia nggak sholat, ya saya tidak ikut mensolati. Gitu aja jawabannya. Nah, jadi itu. Loh dia itu nggak sholat, ngapain disolati? Dikasih sholat. Dia itu loh nggak sholat, terus kita kasih sholat buat apa? Gitu loh. Gampangnya ngomong dengan orang awam gitu. Kalau bukan orang awam nggak akan neko-neko kok. Gitu. Nah, jadi itu. Gitu. Atau kalau seandainya ada yang nanya, kenapa kok kamu nggak ikut mensolati? Kok saya, kalau nggak salah, fulan itu nggak ikut mensolati. Iya itu juga enggak. Coba tanya ke dia. Gitu aja. Jadi kan banyak yang nggak ikut mensolati ya. Kan seperti itu. Banyak orang yang tidak ikut mensolati nggak dipermasalahkan, tapi gitu kita yang misalnya jenazah Islam itu 100, kita ikut mensolati 90, nggak ikut mensolati 10, kenapa kok kita dipermasalahkan gitu. Nah jadi gitu. Nah, adapun di dunia atau di Indonesia seperti sekarang ini gitu ya, itu yang wallah alam yang paling saya yakini adalah seperti itu. Kita jangan mengkafirkan. Kenapa? Karena gitu, mereka itu tidak pernah belajar, bisa-bisa gitu. Bisa jadi tidak pernah belajar dan tidak ngerti bahwa Islam itu ada Islam kayak gini, ada Islam kayak gitu. Kalau Islam kejawen itu tidak pakai sholat, tidak pakai puasa, tidak pakai begini, gitu kan. Nah, kalau Islam kayak gitu sholat sendiri-sendiri. Di sini yang baik juga banyak, di situ yang baik juga banyak. Di sini kalau dikatakan banyak yang jelek, yang di situ yang jelek juga banyak. Bisa jadi pemahamannya kayak gitu. Nah, adapun di hadapan Allah kafir apa enggak, Allah Maha tahu. Adapun hukum di dalam pelajaran, gitu, hidup di tengah masyarakat Muslim tidak memahami, tidak berpemahaman sholat 5 waktu itu wajib, maka dia kafir. Semuanya begitu, semua ulama begitu. Tidak memahami atau tidak meyakini sholat 5 waktu itu wajib, maka dia kafir. Berarti jelas kafir kan? Iya. Tapi mengkafirkan orang tertentu tidak boleh sebelum ditegakkan hujjah. Nah, jadi Allahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.